Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Saka Haji Restupawika dengan NIM 201505051070. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan. Simak slide berikut ini. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan. Dimulai dari pengertiannya. Sistem bilangan adalah sebuah cara menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang telah disepakati. Logika di komputer diwakili oleh bentuk elemen dua keadaan, yaitu off yang artinya tidak ada arus, dan on yang artinya ada arus. Konsep inilah yang dipakai dalam sistem bilangan binary yang mempunyai dua macam nilai untuk mewakili suatu besaran nilai. Lanjut ke jenis sistem bilangan. Yang pertama ada bilangan desimal. Sistem bilangan desimal adalah bilangan yang berbasis 10 yang terdiri dari 0 sampai 9. Disebut desimal karena berasal dari akar kata Latin, yaitu decem yang artinya 10. Yang kedua adalah bilangan biner. Sistem bilangan biner adalah bilangan yang berbasis 2, yaitu hanya 0 dan 1. Disebut biner karena berasal dari akar kata Latin, yaitu bind yang artinya double. Bilangan biner juga disebut binary digit atau bit. Yang ketiga adalah bilangan oktal. Sistem bilangan oktal memiliki basis 8, yaitu 0 sampai 7. Disebut oktal berasal dari akar kata Latin octo yang artinya 8. Dan yang terakhir adalah bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal memiliki basis 16. Disebut heksadesimal karena berasal dari akar kata Yunani hex yang artinya 6 dan desem dari akar kata Latin yang artinya 10. Bilangan heksadesimal terdiri dari 16 simbol, yaitu 0 sampai 9 berbentuk bilangan, lalu dari 10 sampai 15 berbentuk huruf, yaitu 10 yang berbentuk huruf A, 11 yang berbentuk huruf B, 12 yang berbentuk huruf C, 13 yang berbentuk huruf D, 14 yang berbentuk huruf H, dan 15 yang berbentuk huruf F. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengkonversian sistem bilangan. Yang pertama adalah konversi bilangan desimal ke biner. Cara konversinya adalah bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan biner, yaitu dibagi 2 sampai habis. Lalu, jika ada hasil bagi, ditulisnya adalah 1. Jika tidak ada, maka bisa ditulis dengan angka 0. Di sini saya sudah mempunyai contoh soal, yaitu berapakah bilangan biner dari angka 60? Jawabannya adalah sebagai berikut. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Karena habis dibagi, sisanya adalah 0. Lalu 30 dibagi 2 sama dengan 15. Karena habis dibagi, sisanya adalah 0. Lalu 15 dibagi 2 sama dengan 7. Karena ada sisa, jadi ditulis 1. Selanjutnya 7 dibagi 2 sama dengan 3. Karena ada sisa, ditulis 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Lalu 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Jadi cara menjawab angka desimal 60 menjadi biner adalah dengan menulis semua hasil sisa ini dari bawah sampai ke atas. Jadi contohnya seperti ini. Di sini saya sudah membeda-bedakan warnanya agar kalian tidak bingung
Ditulisnya dari bawah ke atas ya teman-teman. Baik, selanjutnya adalah konversi bilangan binary ke oktal. Cara konversinya adalah bilangan binary dikelompokkan menjadi 3 digit dari kanan ke kiri. Tiap 3 digit dikonversi ke oktal dengan menggunakan konversi binary ke desimal. Contoh soalnya adalah bilangan oktal dari 0101000 adalah, nah di sini kita bagi dulu menjadi 3 digit setiap kelompoknya seperti berikut dari kanan ke kiri ya teman-teman. Contohnya seperti ini, 0, 0, 1, lalu di sebelahnya 0, 1, 0. Nah, setelah dikelompokkan, kita convert menjadi bilangan dari bilangan binary menjadi bilangan ke desimal. Caranya adalah sebagai berikut. Setelah mendapatkan hasilnya, tulis di bawahnya. Nah, lakukan juga pada bilangan sebelahnya. Sudah mendapatkan hasilnya, tulis. Jadi, bilangan oktal dari 010100 adalah 24. Lanjut ke konversi bilangan oktal. Konversi bilangan oktal dilakukan dengan cara sebagai berikut. Jika mengubah ke bilangan desimal, angka persatuan dikali basis oktal berpangkat kemudian dijumlahkan. Jika mengubah ke bilangan binary, tiap digit bilangan oktal dikonversi ke 3 digit bilangan binary. Dan yang terakhir, jika mengubah ke bilangan heksadesimal, angka diubah menjadi binary terlebih dahulu, kemudian dikonversi menjadi heksadesimal. Sini ada contoh soal. Bilangan binary dari 35 oktal adalah, kita tulis dulu agar mempermudah. Lalu kita bagi setiap digit bilangan menjadi 3 digit bilangan binary. Kita convert ya teman-teman. Caranya seperti ini. 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 1. Lalu 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Jadi, tulis dari hasil sisa ini dari bawah ke atas. Karena diperlukan 3 digit, ini kan sudah ada 3 digit. Kita tulis dari bawah ke atas. 1, 0, 1, 0. Karena diperlukan cuma 3 digit, jadi 0 tidak ditulis ya teman-teman. Nah, lalu lakukan kepada bilangan oktal 3 sebagai berikut. Di sini karena sisanya cuma ada 2 yang diperlukan 3 digit, kita tambahkan 0 pada sebelah kiri. Sebenarnya ini tidak berpengaruh teman-teman karena cuma diperlukan 3 digit, jadi kita tambahkan 0 di sampingnya. Bisa diambil dari sini juga teman-teman. 0, 1, 1. Nah, jadi hasilnya adalah 1, 1, 1, 0, 1. Jadi bilangan binary dari 35 oktal adalah 11101. Lanjut ke konversi bilangan heksadesimal. Konversi bilangan heksadesimal dilakukan dengan cara sebagai berikut. Jika mengubah ke bilangan desimal, angka persatuan dikali basis heksadesimal berpangkat, kemudian dijumlahkan. Kedua adalah mengubah ke bilangan binary. Angka diubah menjadi berbasis 2 yaitu 1 dan 0. Tiga adalah mengubah ke bilangan oktal.
angka diubah menjadi binary terlebih dahulu, lalu dikonversi menjadi oktal. Di sini saya sudah memiliki contoh soal adalah bilangan binary dari D4 adalah jawabannya kita permudah seperti ini, seperti biasa, heksadesimal lalu D4 di D yang artinya 13 dan 4. Jadi binernya, cara mencarinya adalah kita bagi dahulu D dan 4. Nah, kita cari binary dari yang keempat adalah sebagai berikut. Lalu binary dari yang huruf D yaitu 13 sebagai berikut. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kita tulis 11010100 di sini. Hasil dari bilangan binary dari D4 adalah 11010100. Nah, baik teman-teman, kita masuk ke operasi penjumlahan sistem bilangan. Di sini ada konsep dari berbagai sistem bilangan, yaitu binary 1 tambah 1 sama dengan 0 di carry 1. Lalu 1 ditambah 0 sama dengan 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Begitulah konsep penjumlahan dari sistem bilangan binary. Lalu di oktal kita cukup mengubah ke bilangan desimal. Untuk heksadesimal kita ubah ke desimal lalu dijumlahkan. Nah, lanjut ke operasi penjumlahan sistem bilangan. Sini saya sudah memiliki contoh soal. Ini 10111 ditambah 11010 tambah 1010. Ini adalah operasi penjumlahan dari sistem bilangan binary. Kita harus ingat konsep dari sistem bilangan binary, penjumlahan sistem bilangan binary. Nah, ini. Kita harus ingat ini. Caranya adalah dengan menjumlahkan bilangan binary pertama dengan bilangan binary kedua. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 0, carry as 1. 1 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 0, carry as 1. Lalu 1 ditambah 0 lalu ditambah 0 adalah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 0, carry as 1. 1 ditambah 1 sama dengan 0 di carry 1 lalu turun. Nah, berikut adalah hasil penjumlahan bilangan binary pertama dengan bilangan binary kedua. Selanjutnya adalah hasil penjumlahan ini kita tambah dengan bilangan binary ketiga, yaitu 1010. Kita jumlahkan sama seperti cara di atas. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 1 ditambah 1 sama dengan 0, carry as 1. 1 ditambah 0, 1. 0 turun, 1 turun. Jadi inilah hasil akhir dari penjumlahan binary soal di atas. Inilah hasil penjumlahan bilangan binary ketiga dengan hasil sebelumnya. Cukup mudah kan teman-teman? Kita lanjut ke pengurangan. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi pengurangan sistem bilangan. Konsepnya adalah hampir sama dengan penjumlahan di dalam sistem bilangan binary. 1 dikurang 1 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 0 dikurang 1 sama dengan 0 borrow 1, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Konsep di oktal bersama dengan penjumlahan, ubah ke bilangan desimal agar lebih mudah. Untuk heksadesimal sama, kita ubah dulu ke desimal lalu dikurangkan. Oke, lanjut ke contoh soal. Di sini saya sudah memiliki contoh soal pengurangan bilangan binary. Di sini sudah ada bilangan
biner, yaitu 11101 dikurang 1011. Kita harus ingat konsep yang tadi kita sudah lihat. Nah, di sini kita lanjut ke pengurangannya. 1 dikurang 1 sama dengan 0. 0 dikurang 1 sama dengan borough of 1. Borough of 1 itu yaitu adalah pinjam digit 1 dari posisi sebelah kirinya. Yang ini teman-teman. Hasilnya 1, lalu kita ubah 1 yang berada di sebelah kirinya. Kita ubah ke 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Lalu 1 ini kita turunkan saja. Nah, cukup mudah kan teman-teman? Yang terakhir kita akan melakukan operasi perkalian sistem bilangan. Di perkalian ini kita masuk ke contoh soal saja. Kita lakukan seperti perkalian desimal. Di sini 0 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 1 sama dengan 0. Lalu pindah ke sebelah kirinya. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, terakhir kita pindah ke bilangan digit paling kiri. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, sampai tahap ini kita seperti biasa lakukan penjumlahan. Nah, kalian harus ingat konsep penjumlahan yang sebelumnya kita sudah bahas. Nah, ini. Kita jumlahkan 0 turun 0 ditambah 1 sama dengan 1. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 diturunkan jadi 1. Jadi, perkalian bilangan biner dari 101 dikali 110 adalah 11110. Nah, oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Sampai jumpa teman-teman. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang sistem bilangan. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Saya pamit. Om Santi 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 Om.